Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NCS ingin menjelaskan eh, tentang implementasi kriptografi menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Berikut nama-nama kelompoknya. Lalu yang pertama, pendahuluan ada latar belakang. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kerahasiaan dengan enkripsi sebagai penyamaran data dan dekripsi sebagai pengembalian data kembali seperti semula dengan menggunakan kunci. Kurangnya keamanan data dapat mengakibatkan kebocoran data, sehingga data-data yang penting yang dimiliki dapat dicuri dan disalahgunakan. Dari berita yang ditulis oleh Ai Ahmad Hidayah dan Sheila Ezerli pada tahun 2020, kebocoran data semakin banyak terjadi di Indonesia karena kurangnya pengamanan data. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, pada Juni 2020, di sektor belanja online terdapat kasus tertinggi sebanyak 54 kasus. Di sektor telekomunikasi sebanyak 31 kasus, dan yang terendah pada sektor obat-obatan sebanyak 2 kasus. Maka dari itu dilakukan pengamanan data dengan kriptografi menggunakan aplikasi Encrypt Files versi 1.5. Terdapat algoritma-algoritma untuk kriptografi, contohnya seperti Blowfish, Advanced Encryption Standard atau AES, Data Encryption Standard atau DES, dan International Data Encryption Algorithm atau IDEA. Dalam penelitiannya, Doni Zulia Antonio Meko menyatakan bahwa dari hasil analisis perbandingan kecepatan keempat algoritma didapatkan presentasi algoritma IDEA 2%, Blowfish 34%, DES 19%, dan AES yang paling tertinggi yaitu 45%. Pada penelitian akan dijelaskan implementasi kriptografi dengan menggunakan algoritma AES untuk pengamanan data. Rumusan masalah pertama adalah mengapa algoritma AES bukan yang lain. Kedua, apakah size dari file yang telah terenkripsi akan berubah. Ketiga, bagaimana cara mengenkripsi data. Keempat, apakah data yang dienkripsi aman bila dicuri. Kelima, siapa saja yang dapat melihat data yang sudah dienkripsi. Selanjutnya Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamankan data atau informasi yang sifatnya penting atau sensitif agar tidak bocor, sehingga tidak disalahgunakan pihak lain. Manfaat dengan adanya penelitian mengenai informasi kriptografi ini, diharapkan masyarakat lebih mengerti cara mengenkripsi data sebagai langkah untuk mengamankan data privasi mereka dengan baik. Batasan masalah. Enkripsi data menggunakan algoritma AES. Data yang digunakan adalah data berupa teks, gambar, dokumen, dan video. Penentuan sudah aman atau tidak data yang telah dienkripsi, dan siapa saja yang dapat membuka atau bahkan menenkripsi data. Penentuan eksploitasi secara waktu antara algoritma AES dengan Blowfish. Aplikasi digunakan adalah aplikasi Encrypt File versi 1.5. Selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu di sini ada studi literatur. Studi literatur di sini dilakukan dengan tujuan pencarian masalah apa yang masih bisa dilakukan dan pendalaman materi lebih lanjut dengan mencari tahu metode apa yang telah digunakan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ini, sehingga diperoleh metode yang diusulkan untuk mengetahui apakah efektif juga digunakan untuk permasalahan yang diambil pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu data yang digunakan. Di sini menggunakan data berupa new text dokumen, ada logo, ada tes aja, dan UTS keamanan jaringan. Nah, di sini tuh ukurannya ada 308 kilobyte, terus ada 154, ada 11,1 kilobyte, ada 4000 kilobyte.
Nah, di sini tipe-tipenya itu ada teks dokumen. Kalau logo itu pakai PNG, yaitu menggunakan citra. Tes aja itu menggunakan tipenya Microsoft Office dokumen atau doc. Dan kalau UTS menggunakan eh, sebuah video namanya Matroska Video Container atau bisa disebut MKV. Next, selanjutnya. Lalu selanjutnya ada rancangan penelitian. Untuk rancangan penelitiannya itu struktur tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya itu sebagai data yang diuji, di mana datanya itu berupa file informasi yang sudah ada pada peneliti seperti data teks, gambar, word maupun video. Lalu selanjutnya melakukan studi literatur. Lalu melakukan pengujian langsung pada data yang digunakan, dan yang terakhir menyimpulkan hasil dan penelitiannya. Berikut analisis hasilnya. Dari tabel yang sebelumnya sudah diperlihatkan, dapat disimpulkan analisis hasilnya berupa, yaitu dari tabel percobaan di atas, dari 3 percobaan jenis data yang berbeda tersebut pada penggunaan algoritma AIS 256 bit, sebagian besar file tidak mengalami perubahan size atau ukuran, sedangkan pada file teks setelah melakukan proses enkripsi ukuran filenya akan lebih besar dibandingkan file aslinya atau sebelum dienkripsi. Hal itu dikarenakan adanya proses penambahan header yang berisi informasi ekstensi file. File hasil enkripsi tersebut disusun dari 2 komponen, yaitu komponen informasi header dan komponen data cipher. Lalu selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil pembahasan dari masalah efektivitas algoritma yang sudah dibahas sebelumnya. Di sini ada algoritma DES, AES, IDEA maupun Blowfish, di mana tabel di samping merupakan tabel perbandingan dari segi size per waktu. Jadi kecepatan dalam 1 detik algoritma itu dapat mengenkripsi ataupun mendekripsi sekian kilobyte, di mana dapat disimpulkan dari perbandingan algoritma tersebut, di mana AES itu dapat mengenkripsi data lebih cepat dibandingkan yang lain, yang menjadikan alasan kami kelompok NCS untuk menggunakan algoritma AES. Lalu yang selanjutnya itu pengujian dari file teks, di mana sebelah kiri itu adalah gambar di mana sebelum dienkripsi, yang kanan itu setelah dienkripsi, di mana pesan teks atau plain text yang terenkripsi tersebut masih dapat dibuka, namun pesan teks atau plain text menjadi teracak dan tersamarkan atau ciphertext, sehingga informasi tersebut tidak dapat dimengerti, di mana pada percobaan ini size pada file teks berubah dari 308 KB menjadi 329 KB setelah dienkripsi. Yang selanjutnya itu pengujian pada file gambar. Yang sebelah kiri adalah sebelum dienkripsi, di mana gambar masih bisa dibuka, dan yang sebelah setelah dienkripsi, gambarnya sudah tidak bisa dibuka. Di mana file gambar yang terenkripsi tersebut, filenya untuk ukuran size tidak berubah. Lalu yang selanjutnya itu di bawah pengujian enkripsi terhadap sebuah file dokumen, di mana file dokumen yang sebelah kiri itu sebelum dan yang kanan sesudah. File dokumen yang terenkripsi tersebut sudah tidak bisa dibuka lagi, namun pada percobaan ini size pada file dokumen tidak berubah. Lalu selanjutnya pengujian enkripsi terhadap file video, seperti yang sebelumnya. Yang kiri itu sebelum dienkripsi, di mana video masih bisa dibuka. Yang sebelah kanan sesudah dienkripsi, yaitu video udah nggak bisa dibuka lagi. Dan untuk video ini juga ukuran filenya tidak berubah size-nya. Lalu yang bawah ini adalah pengujian dari keamanan data atau output dari presentasi kali ini,
di mana di sini kami melakukan percobaan, yaitu Sultan mengirimkan file yang sudah dienkripsi kepada Vicky, di mana di sebelah kiri ini Sultan mengirimkan lewat email, dan yang sebelah kanannya itu si Vicky membuka file yang sudah dikirim lewat email tersebut. Jadi file yang sudah dikirim tidak bisa dibuka, di mana apabila ingin dibuka perlu dilakukan yang dekripsi terlebih dahulu. Nah, di sini proses melakukan dekripsinya. Di sebelah kiri ini ketika Vicky melakukan dekripsi, si Vicky diminta untuk memberikan password. Jadi ketika melakukan dekripsi tanpa password itu tidak bisa. Lalu yang sebelah kanannya itu si Vicky sudah minta password ke Sultan, di mana passwordnya itu 123. Jadi setelah tahu password atau key yang sudah dipakai Sultan untuk melakukan enkripsi, baru Vicky bisa melakukan dekripsi. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil evaluasi implementasi kriptografi pengamanan data dengan menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard adalah: yang pertama, pada file teks atau pesan, ukuran file akan berubah setelah dienkripsi, sedangkan sebagian besar jenis file lainnya tidak mengalami perubahan ukuran. Kedua, pada file gambar, setelah dienkripsi dan didekripsi lagi, file gambar tidak mengalami perubahan kualitas. Gambar masih terlihat jelas dan sama. Yang ketiga, pada file teks atau pesan, file masih bisa dibuka tetapi isinya berubah. Sedangkan pada file dokumen dan gambar, file yang sudah dienkripsi tidak dapat dibuka atau dilihat. Yang keempat, pada file video, file setelah dienkripsi sudah tidak bisa dibuka. Size tidak berubah setelah dienkrip maupun didekrip. File tidak mengalami perubahan kualitas setelah melakukan enkripsi dan dekripsi. Kelima, pada pengujian keamanan data, apabila data berada pada orang lain dengan cara mencuri data ataupun mendapat data langsung dari si pemilik, data tetap tidak bisa dibuka dan perlu didekrip terlebih dahulu. Dan ketika dekripsi membutuhkan kunci atau password, maka dapat disimpulkan data akan bahkan bila dicuri sekalipun. Keenam, menurut tabel efektivitas dapat dilihat bahwa algoritma AES dapat mengenkrip data lebih cepat per detiknya dibandingkan dengan algoritma-algoritma lain. Yang terakhir, pada pengujian juga dapat dilihat bahwa orang yang dapat mengakses ataupun melihat data yang dienkrip hanyalah orang yang memiliki kunci atau password dari orang yang melakukan enkripsi saja. Sekian presentasi dari implementasi kriptografi dari kelompok NCS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.